Iya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News. Kali ini kita mau membahas topik yang sangat penting. Barusan ini saja Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraannya di depan sidang MPR, ya, menjelang kemerdekaan. Banyak hal yang diangkat oleh Presiden Jokowi, prestasi ekonomi, cara-cara untuk keluar dari krisis dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik, dikatakan bahwa semua program itu, semua inisiatif pembangunan dan keluar dari pandemi COVID ini harus juga menjaga satu ekosistem, harus melewati satu ekosistem politik, hukum, demokrasi yang baik, gitu ya. Nah, salah satu statement yang menarik nih Mas Rudi adalah dikatakan oleh Presiden Jokowi, dalam demokrasi kita juga harus ada kebebasan memang, tetapi juga kebebasan yang menghormati hak orang lain. Jangan ada yang merasa paling agamis dan yang paling Pancasilais sehingga merasa paling benar sendiri. Nah, kalau begitu katanya seringkali ini membuat permasalahan. Bersama saya sudah ada Mas Rudi S. Kamri, seorang penulis dan pengamat sosial politik. Nah, kita mau tanya pendapat Mas Rudi mengenai statement dari Pak Jokowi yang cukup bagus ini. Baik, terima kasih Mas Andri. Saya pribadi menyambut gembira pidato beliau hari ini. Beliau hari ini menggunakan pakaian adat yang menarik dari suku Sabu Raijua dari NTT. Ini Keren sih. keren luar biasa. Jadi ini baju ini melambangkan kesucian hati, Mas Andri. Yang dipakai oleh rakyat sampai ke bangsawan. Itu kalau kita bicara tentang baju adat yang dipakai beliau. Menarik ya. Secara simbolis ini luar biasa. Bahwa Pak Jokowi kan paling suka dengan simbol-simbol gitu ya. Jadi apa yang dipakai beliau dan makna yang terkandung di dalamnya juga diperhitungkan benar oleh beliau gitu. Itu satu. Yang kedua, ini sidang gabungan antara DPR MPR. Itu yang pertama. Yang kemudian siangnya kalau nggak salah beliau mengucapkan pidato kenegaraan di depan DPD. Ini konvensi tahunan biasa, normal. Jadi memang benar, saya setuju. Pidatonya beliau hari ini cukup singkat dibandingkan dengan pidato sebelum-sebelumnya gitu ya. Ini pidato singkat dan cukup lugas gitu ya, yang terutama tentang keadaan bangsa ini memang sedang lagi dalam krisis gitu ya. Dan memang benar, saya setuju sekali bahwa yang disampaikan beliau cukup berimbang ya, bahwa sekelompok orang tidak boleh terlalu merasa paling agamis gitu ya. Di sisi lain beliau juga menyentil kelompok orang yang merasa terlalu Pancasilais gitu ya. Jadi semuanya yang serba terlalu memang tidak baik gitu ya. Jadi ini merupakan cambuk buat beberapa kelompok yang selama ini memang sering berbenturan di lapangan. Yang pertama yang kelompok agamis ini memang sering membuat suatu narasi-narasi yang agak menyudutkan kelompok lain ya, jadi sehingga kesannya sangat tidak toleran gitu ya. Dan di sisi lain memang kelompok yang nasionalis, kadang-kadang ada beberapa kelompok yang terlalu merasa paling Pancasilais ya, ini yang juga tidak baik juga. Kadang-kadang beberapa kelompok ini lupa bahwa kita ini tetap menjadi satu kesatuan yang namanya anak bangsa Indonesia. Jadi sampai kapan keterbelahan ini sampai berlanjut terus gitu ya. Ini yang tadi dihimbau oleh Presiden Jokowi dan ini mudah-mudahan didengar. Dan yang paling penting bukan hanya itu Mas Andri. Ada implementasi bangunan narasi di bawahnya beliau yang mengamplifikasi ucapan dari Pak Jokowi. Jangan hanya berhenti di tataran ucapan seorang kepala negara, tapi di bawahnya, di level bawahnya tidak diamplifikasi. Bukan hanya aparat di pusat, tapi juga di kepala daerah yang di daerah-daerah yang paling banyak konflik ini mudah-mudahan diamplifikasi oleh jajaran beliau di bawahnya. Iya, setuju. Iya, sahabat Indonesia, apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi begitu bagus di depan sidang MPR DPR tadi ya, hari ini 14 Agustus. Memang himbauan dari Mas Rudi Kamri diamplifikasi oleh seluruh jajaran mulai dari pusat sampai daerah, tapi juga akhirnya mesti dieksekusi dalam pelaksanaannya supaya jangan lagi ada yang merasa menjadi hakim atas orang lain karena merasa diri paling benar begitu ya. Dan saya sebenarnya mengusulkan satu hal Mas. Ini
keterbelahan kelompok A dan kelompok B ini yang sering berbenturan di lapangan, ini harusnya negara memfasilitasi untuk dialog gitu. Sehingga tercipta suatu kondisi dialektika di antara keduanya, saling menyampaikan apa pesannya gitu ya. Berargumentasi secara sehat juga boleh, nggak ada masalah, ini demokrasi gitu ya. Yang paling penting ada tokoh nasional yang ditunjuk oleh pemerintah atau negara untuk menyadarkan kedua kelompok ini bahwa kita sama-sama satu bangsa gitu loh. Sampai kapan ini keterbelahan ini, dan sampai kapan bangsa ini selalu diperalat oleh kepentingan pragmatisme kekuasaan. Ini harus disadarkan juga. Tadi juga Pak Jokowi dalam pidatonya menyebut soal peran media. Jangan hanya mengejar click and bait gitu ya, klik dan like gitu ya. Tapi juga fungsi yang pernah disampaikan oleh Mas Rudi sendiri, fungsi pendidikan, fungsi untuk membangun rasa kebangsaan, itu seringkali ditinggalkan demi mencapai ratings begitu ya. Jadi sebetulnya Pak Jokowi juga menyentil banyak orang. Bukan hanya media sebetulnya, semua kita juga disentil. Karena pemain medsos ini kan semua rakyat ini kan. Sekarang di era medsos yang luar biasa ini, masyarakat awam itu kan sudah menjadi netizen jurnalis ini. Netizen jurnalis ya. Ya, jadi mereka kita ini, termasuk saya, termasuk Mas Andri, itu semua orang di sini adalah kadang-kadang bertindak menjadi seorang jurnalis, gitu, jurnalis jalanan gitu ya, yang kadang-kadang kita memberikan suatu pendapat atau narasi yang kadang-kadang saling menuai kontroversi dan itu otomatis respon dari pihak yang sebelah. Jadi memang benar saatnya kita kembali menciptakan ekosistem yang rekonsiliatif gitu ya. Kita menghadapi masa yang sangat sulit ini, masa krisis sekarang ini. Ini ada pandemi double Mas, pandemi corona dan pandemi sosial ekonomi. Ini hal yang sangat berat. Bukan hanya tugas pemerintah, saya kira juga tugas kita semuanya. Jadi mudah-mudahan netizen jurnalis ini, termasuk semua orang ini tersadar. Tapi yang benar, yang paling penting adalah media ini, media mainstream maupun media online yang lain ya. Jadi jangan hanya sekedar memprovokasi ujaran-ujaran dan ada gium the bad news is the good news, ini harus mulai ditinggalkan gitu ya. Jadi memang kadang-kadang repotnya masyarakat kita ini Mas Andri, kalau berita baik itu kadang-kadang kurang menarik perhatian gitu. Tapi kalau berita yang kontroversial, yang apa itu kadang-kadang lebih cepat gitu loh. Ya itulah ajakan dari Pak Jokowi pada hari ini dalam pidatonya juga untuk seluruh masyarakat Indonesia mulai naik kelas dari tataran dialektika yang lebih bermutu gitu ya. Jangan hanya melulu soal gosip, soal hoax, soal yang kontroversi seperti katakan Mas Rudi Kamri tadi barusan, yang menarik perhatian begitu ya. Saya kira yang ke depan Mas Andri, ini juga satu upaya kita semua ya, sebagai satu bangsa untuk meningkatkan daya literasi gitu. Mulailah berhenti menjadi anggota kelompok BJLK. Apa itu? Jadi baca judul langsung komen gitu ya. Jadi ini yang sering terjadi gitu. Mulailah membaca secara komprehensif suatu berita itu dari A sampai Z, detail tanggalnya kapan gitu ya, dinarasikan dalam rangka apa gitu. Jadi kadang-kadang saya melihat sering teman-teman ini judul ini kadang-kadang kurang merepresentasikan isinya kadang-kadang. Memang sengaja untuk dibuat untuk yang kontroversial, menarik orang gitu. Yang penting orang klik dulu ya. Di sisi lain kadang saya melihat juga teman-teman khususnya di WA Group ini men-share suatu berita, begitu dicek lagi, ini kan sudah tanggal 2 tahun 3 tahun yang lalu. Jadi sudah tidak ada korelasinya dengan masalah isunya isu yang sekarang. Jadi ini suatu himbauan simpatik dari seorang presiden. Saya sangat mendukung, saya setuju, dan mari sesama anak bangsa mulai introspeksi diri untuk saling tidak menghujat, kemudian juga meningkatkan literasi sehingga pemahaman kita sebagai sebuah bangsa itu mulai meningkat tahap demi tahap. Ya, sahabat Indonesia, pesan yang baik dalam pidato Presiden hari ini di depan MPR DPR mengenai bagaimana kita harus secara besar hati gitu ya menerima perbedaan. Demikian sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di session berikutnya.